Claudia Ginting dari kelas A Ilmu Kelautan. Di sini akan melakukan praktikum online mata kuliah mikrobiologi laut, dan kegiatan praktikum online ini akan membahas atau melakukan kegiatan teknik isolasi bakteri, penyiapan media untuk isolasi bakteri tersebut, dan identifikasi karakteristik morfologis dari bakteri yang kita biarkan di media kita. Media yang akan kita pakai dalam teknik isolasi bakteri ini adalah media PDA atau potato dextrose agar, dan media Na atau nutrien agar. Yang pertama yang kita lakukan adalah tahapan persiapan media, yang kedua adalah tahapan isolasi bakterinya, dan yang terakhir adalah tahap pengamatan atau monitoring. Sebelum melakukan tahapan-tahapan tersebut, yang pertama kita harus membersihkan atau mensterilisasi meja kerja kita. Meja kerja yang sekarang akan kita pakai yaitu akan saya sterilisasi dengan sanitizer atau alkohol ini agar terbebas dari kontaminan, dan kita pakai serbet yang bersih yang baru dicuci, dan bisa kita lap menggunakan serbet tersebut. Dan kita juga harus mensterilkan tangan kita agar juga terbebas dari kontaminan-kontaminan yang berpotensi mengganggu jalannya kerja praktikum kita nanti. Kita tentunya akan menggunakan beberapa alat dan bahan dalam pengerjaan praktikum ini. Adapun alat-alatnya yaitu seperti yang bisa dilihat, saya pakai 2 mangkuk di sini untuk wadah sementara, wadah pencampuran media PDA dan Na atau wadah persiapan media tersebut, dan yang seterusnya ada serbet dan sanitizer atau alkohol untuk proses pensterilisasian sebelum dan selanjutnya. Kemudian kita ada pakai cotton bud di sini yang juga steril, yang nantinya juga akan kita pastikan tetap steril. Selanjutnya kita punya sendok di sini dan 2 media tetap, 2 tempat atau wadah tetap untuk tempat media PDA dan Na kita. Ada juga pancing yang akan menjadi tempat untuk pemanasan air yang akan kita gunakan. Dan bahan-bahannya yang kita gunakan adalah agar-agar yang original, dan juga ada kaldu ayam yang kita pakai sebagai nutrisi pembiakan bakteri yang akan kita isolasi nanti. Kita juga menggunakan air rebusan kentang, dan tentunya ada kentang agar juga menjadi nutrisi bagi bakteri yang akan kita isolasi. Agar-agar ini tadi berfungsi sebagai pemadat media isolasi kita nanti. Selanjutnya, yang pertama dalam penyiapan media, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwasanya kita menggunakan media PDA dan media Na. Jadi sebelum mempersiapkan media-media tersebut, alat-alatnya harus kita tetap sterilkan menggunakan alkohol atau sanitizer yang telah disediakan, juga agar terbebas dari kontaminan. Yang pertama dalam media penyiapan PDA, kita memasukkan air rebusan kentang ke dalam wadah sementara ini, dan yang digunakan di sini hanya air rebusannya saja, jadi kentangnya bisa dipindahkan di tempat lain. Air rebusan ini nantinya akan berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi bakteri yang akan dibiarkan di media tetap PDA nanti. Dan ini bisa diasingkan dulu, dan airnya ini akan kita gunakan. Airnya juga masih panas. Dan ke dalam air ini akan ditambahkan sekitar 1 sendok agar yang original,
sebagai pemadat media PDA nanti. Harus diusahakan panas airnya agar agar-agarnya dapat terlarut dengan baik. Selanjutnya untuk persiapan media nutrien agar atau NA, yang pertama kita pakai air sebagai bahannya, air yang sudah mendidih ke dalam wadah sementara. Air yang panas akan membuat kaldunya akan terlarut dengan baik. Kita pakai kaldu 1 sendok saja. Dan kita larutkan di dalam air yang masih panas. Kita usahakan agar kaldunya terlarut dengan sempurna. Dan tetap ditambahkan 1 sendok agar-agar yang tadi kita pakai sebagai pemadat media NA nantinya. Dan kita larutkan terus sampai benar-benar terlarut. Ada perbedaan warna dibandingkan media sebelumnya, itu PDA, di mana media NA ini berwarna lebih gelap dibandingkan media PDA. Salah satu cara yang membedakan kedua media tersebut. Selanjutnya kita siapkan 2 wadah plastik yang sudah disediakan sebelumnya untuk menjadi tempat media PDA dan NA yang akan dipakai nanti. Sebelumnya kita tetap sterilkan 2 wadah ini. Juga ke tutupnya. Kembali kita tetap sterilkan tangan kita seperti biasa. Sebelum memasukkan atau memindahkan larutan-larutan ini, kita tetap mengaduknya kembali atau melarutkannya kembali agar tidak terendapkan. Pertama, dimasukkan dulu NA ke dalam media NA. Warnanya menjadi kuning kehijauan, lebih gelap dari media PDA. Ukurannya menyesuaikan dengan wadah yang saya miliki di sini, yang saya pakai. Kemudian langsung ditutup rapat. Prosedur yang sama juga berlaku dalam media PDA. Dimasukkan ke dalam wadah. NA dan PDA selesai, ke wadahnya kita beri label agar tidak keliru nanti. Untuk yang warnanya lebih terang seperti ini kita beri PDA. Dan satu lagi yaitu adalah NA. Kita juga bisa memberi tanggal, yaitu sekarang pada 17 Desember.
Untuk proses pemadatan media ini kita bisa letakkan di kulkas pada bagian yang rata agar padatannya juga nanti rata permukaannya. Pada tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan pengisolasian bakteri. Yang pertama adalah inokulasi, yaitu pemindahan bakteri dari media lama ke media yang baru. Dalam hal ini sudah selesai, namun sebelum melakukan prosedur yang selanjutnya, kita tetap melakukan sterilisasi. Sterilisasinya yang pertama adalah sterilisasi tangan agar tetap bersih dan terhindar dari kontaminan. Selanjutnya sterilisasi meja tetap dilakukan dengan kain serbet yang bersih yang sudah kita gunakan tadi. Baiklah, dalam proses inokulasi ada 2 cotton bud yang digunakan dan 1 cotton bud untuk sampel pertama dan 1 cotton budnya lagi untuk sampel yang kedua, dan dua-duanya cotton bud ini adalah cotton bud yang bersih yang dipegang pada bagian ujungnya agar tidak tidak terkontaminasi oleh sentuhan-sentuhan lain yang mengandung juga bakteri-bakteri yang lain. Yang pertama, pada media PDA kita akan memasukkan sampel goresan dari wastafel. Kita harus menggunakannya secara hati-hati. Kita goreskan pada permukaan media PDA. Pada permukaannya yang sudah padat dari pemadatan yang sebelumnya. Jika sudah digoreskan pada media PDA, kemudian kita tutup. Selanjutnya adalah sampel dinding kamar mandi yang akan kita masukkan atau kita pindahkan pada permukaan media NA yang sudah padat tentunya. Langsung ditutup. Baiklah, setelah melakukan proses inokulasi dan inkubasi bakteri dalam jangka waktu 1x24 jam, di sini akan melihat kembali bagaimana perubahan yang terjadi pada kedua media yang ada di meja kerja sekarang. Pertama, kita akan membuka media PDA. Terdapat perubahan yang cukup signifikan pada media PDA di mana permukaannya terdapat banyak sekali lendir dan sebenarnya terdapat beberapa kelompok titik-titik hitam yang juga telah diamati bergerak pada kolom media, kemungkinan ditumbuhi oleh bakteri. Dan pada kolom juga ada. Selanjutnya yaitu media NA. Kita buka. Pada permukaannya memang tidak berubah sesignifikan media PDA, namun jika diamati terdapat titik-titik putih yang berkelompok atau berkoloni pada kolom dan pada dasar. Tidak begitu signifikan pada permukaan, namun pada dasarnya terdapat banyak sekali titik-titik seperti ini, kemungkinan ditumbuhi oleh koloni bakteri. Berbeda dengan pada media PDA yang permukaannya terdapat
banyak sekali lendir sesuai dengan arah goresan saat inokulasi bakteri. Sekian hasil kerja dari praktikum mata kuliah mikrobiologi laut mengenai pembuatan media PDA dan NA, teknik isolasi bakteri, dan selanjutnya adalah karakterisasi morfologi dari bakteri tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk laporan. Demikian, saya Dinda Claudia Ginting dari kelas A Ilmu Kelautan. Terima kasih.